Dia memutuskan dah camp di Watu Gede. Oke, camp di Watu Gede. Saya langsung bergegas membuka tas karier, membuka sebuah tenda. Langsung ketika tenda kapasitas 4 saya buka sendirian lagi. Cara cepat, nggak ada 5 menit tenda itu sudah berdiri. Saya masuk ke tenda, ganti baju, dan langsung tidur. Dan teman-teman sudah tahu bahwa saya itu memang kondisinya nggak enak. Badan saya itu sudah panas dan itu sudah sore. Ketika sore, saya langsung tidur dan teman-teman membuka tendanya masing-masing serta menyiapkan untuk makan malam. Ada yang sholat, ada yang foto-foto, ada yang mencari kayu. Dan saya menghabiskan waktu dengan tidur sambil menggigil kedinginan. Sebelum mendengarkan kisahnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Selamat menikmati. Sambil menggigil kedinginan. Seketika waktu saya langsung tidur. Ketika tidur itu saya nggak tahu mereka di depan itu ngapain aja, sudah saya nggak tahu. Saya tidur dan sama seperti di Padusan. Jadi saya tidur, tiba-tiba teman saya ini ganti Grendel dan Cedok. Kalau sebelumnya itu Malap, sekarang Grendel memberikan makan saya. Kilo mangan no, gelem gak gelem kudu mangan. Oke, makan. Setelah makan, memang itu saya nggak enak buat makan, tapi saya berpikir mau gak mau saya harus makan di sini. Karena kalau nggak makan, ya mati gitu. Karena pilihannya kalau di hutan resiko terburuk adalah mati. Maka saya memutuskan ya makan. Wis enak gak enak, mau gak mau makan. Setelah selesai makan, saya minum obat dan teman-teman persiapan untuk evaluasi koordinasi dan saya persiapan untuk tidur. Saya tidur lagi dan menggigil kedinginan. Saya tidak mengikuti evaluasi koordinasi seperti apa. Akhirnya saya tidur dan pada malam hari, saya nggak tahu itu jam berapa, saya kebelet buang air kecil dan mau gak mau sudah nggak tahan, ya udah keluar. Ketika keluar ternyata di luar ada badai. Saya sudah nggak mau kencing jauh-jauh, jadi saya kencing di belakang tenda. Di samping saya itu ada sebuah tenda hijau yang saya buat tidur. Di kanan itu ada tenda kuning. Keduanya ini kapasitas 4 dan itu milik saya, dapat dari pinjam tetangga-tetangga saya. Saya di situ buang air kecil dan merasakan badai itu sangat kencang sekali. Saya sudah nggak peduli karena memang kondisi badan sudah menggigil dan mau gak mau saya harus buang air kecil. Setelah buang air kecil, saya nggak bisa kembali. Saya cuma diam terpaku di situ karena melihat sosok mata merah yang melihat. Ada 2 mata merah. Sebelumnya itu saya kira itu adalah pembiasan cahaya. Ya biasa kalau malam itu kita melihatnya aneh-aneh karena memang bangun tidur kan mata masih belum bisa bening. Jadi saya melihat mata merah itu dan saya nggak mikir aneh-aneh, alah konsopo. Saya memang di situ nggak percaya. Tapi ketika saya setelah buang air kecil, saya diam terpaku di situ dan flysheet di tenda itu mulai berkibar-kibar karena saking besarnya angin. Gelebak, 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 gelebak. Saya nggak peduli. Akhirnya saya menutup celana dan akhirnya kembali putar balik. Di depan tenda itu sudah banyak mata merah yang sudah melingkar dan saya berpikir bahwa oh ini yang namanya macan kumbang. Saya udah gak berpikir bahwa itu mistis, jadi saya mikirkan itu macan kumbang. Jadi mata merah banyak. Akhirnya saya ambil kayu bakar yang di depan tenda saya itu, saya lemparkan kuruasak. Akhirnya mereka lari. Dan itu memang benar, ternyata dia itu seperti kucing, dia kecil-kecil tapi mengintai. Saya lemparkan sebuah kayu kuruasak dan saya cepat-cepat langsung masuk ke tenda. Ketika di tenda, saya mendengar sebuah raungan-raungan seperti kucing yang akan berkelahi. Itu yang saya dengarkan dan saya nggak peduli. Akhirnya saya tidur.
Ketika saya tidur, saya merasakan bahwa ada yang mengitari atau ada yang berjalan mengelilingi tenda kita, tenda keempat tenda kita. Ada yang mengitari dan saya memang wis babano, akhirnya saya tidur. Dan hari kedua selesai. Lanjut di hari ketiga. Di hari ketiga ini perjalanan saya dan teman-teman itu pendek, karena dari Waduk Gede kita lanjut ke Damplang itu sekitar 45 menit jalan. Akhirnya kita pagi-pagi, saya karena kalau sudah tidur itu memang badan itu sudah fresh, diajak senam. Dan yang memimpin senam itu si Wanyer. Wanyer ini adalah anak yang punya kemampuan spesial. Dia ini punya kemampuan indigo, yang sebelumnya pernah ke Arjuna bersama saya. Dia pernah melihat sosok-sosok yang tidak bisa saya lihat, dan mungkin itu bisa diceritakan langsung sama orangnya aja, dan saya cuma mendengar cerita dari dia. Dan si Wanyer ini mengajak teman-temannya untuk melakukan senam pagi. Senam pagi dilakukan. Setelah dilakukan senam pagi, kita lanjut masak. Setelah masak, saya cuma diam di tenda karena pada saat itu memang saya terus-terusan menggigil. Jadi 2 hari di sana saya menggigil terus, dan untungnya saya masih bisa kuat ini. Jadi tidak sampai terkena hipotermia. Dan setelah masak, lalu kita makan. Makan itu saya menghabiskan banyak sekali makannya. Setelah makan, kita packing, kita lanjut di Waduk Gede. Kita ambil jalur kanan. Nah, kita ambil jalur kanan ketika di sebuah lembah. Ada lembah yang sangat bagus tapi tidak berukuran besar. Di situ di tengah-tengahnya ada batu yang besar. Ceritanya di lembah itu, di bawahnya, di lereng Gunung Arjuna dan di lerengnya Gunung Bakal, di situ ada lembah yang sangat bagus. Dan di seberang lembah itu ada sebuah patok seperti kuburan, tapi patok itu patok kayu. Dan menurut ceritanya di situ adalah tempat pembantaiannya PKI. Dan si Wanyer ini sudah melihat hal-hal yang tidak beres mulai dari awal. Saya tidak menanyakan itu. Saya tahunya ketika sudah turun di bawah. Jadi saya nggak bertanya secara spesifik ada apa, karena memang kondisi badan saya sudah lemas. Saya nggak memikirkan apapun. Saya cuma ya apa caranya kegiatan ini dan selesai. Oke. Sampai di Gunung Bakal memang suasana di situ sangat mencekam. Meskipun pemandangannya bagus, di situ sangat mencekam. Dan kita melipir, bahasa kita melipir atau berjalan di pinggiran Gunung Kembar 2. Jadi di situ ada Gunung Jejer, gunung yang bergandengan. Di situ ada Gunung Bakal, Gunung Kembar 2 dipisahkan dengan Damplang. Setelah itu Kembar 1 dan Welirang. Nah, tujuan kita adalah Damplang. Damplang itu adalah sebuah lembah. Kalau di Google itu namanya lembah Lengkean. Di situ lembah di antara Kembar 2 dan Kembar 1. Jaraknya ketika sampai di lembah Bakal itu, teman saya yang namanya Kompor, dia mulai sudah nggak bisa mengatur tingkah lakunya. Ketika masuk di pelipiran Kembar 2, hutan itu sudah merasa singup, atau biasa disebut rodo angker lah itu kan. Jadi kita masuk di situ, kita break di tengah jalan. Duduk di situ si Kompor malah bermain-main. Kakinya digeser-geser dan dia berteriak, "Hera, deloken sikilku ditarik setan, sikilku ditarik setan." Saya nggak memberikan itu. Tambah teman-teman yang lain, si Wanyer itu dia langsung ngasih pelajaran ke Kompor. Langsung dijitak itu kepalanya si Kompor biar gak ngomong aneh-aneh lagi. Ya si Kompor, dia cuma bisa ketawa-ketawa aja. Setelah itu kita lanjut sekitar 5 menit lagi, kita sampai di Damplang. Di Damplang itu kita langsung mendirikan tenda dan mempersiapkan semuanya, karena di sore harinya sekitar jam 2 sampai jam 4
itu ada kegiatan yang namanya konservasi analisis vegetasi. Nah, lokasi yang dijadikan unveg ini adalah di hutan lumut, yang posisinya adalah di jalur turun sekitar 100 meter dari Damplang ke bawah. Di situ hutannya memang saya akui memang sangat lembab, banyak lumutnya dan kecil. Di situ dulu pernah ditemukan seorang mayat yang dicari 14 hari nggak ketemu, akhirnya ditemukan di hutan itu. Lah, ketika masuk di hutan itu, teman-teman yang cerita ke saya, karena pada saat kegiatan analisis vegetasi saya tidak ikut dengan alasan saya memang menggigil kedinginan pada saat itu. Dan ketua umum Mas Lasong dia berbicara, oh gak apa-apa lagi nek menece sok muncak. Ya, dengan kondisi itu saya memutuskan istirahat di tenda dan teman-teman melakukan analisis vegetasi. Dan ceritanya teman-teman, ternyata si kompor ini kurang ajar. Ketika masuk di hutan lumut itu dia berbicara dengan lantang, hei rek kabeh, nah kita masuk di gerbang setan. Itu yang diomongkan sama kompor, dan otomatis teman-temannya takut dan banyak yang memarahi dia. Akhirnya kegiatan berjalan dengan bagus dan kompor ketika melakukan analisis vegetasi banyak jatuhnya, karena memang kompor ini orang yang banyak tingkah lakunya, banyak udahlah, dia nggak bisa dikatakan bahwa dia itu orang pendiam, wah tidak bisa. Dia orang yang hiperaktif, semuanya pengen tahu. Akhirnya banyak jurang pun pernah dimasuki dan untungnya jurangnya cuma 2 meter. Setelah analisis vegetasi, teman-teman kembali ke tenda dan melakukan kegiatan masak bareng. Dan ketika itu logistiknya itu sudah habis. Yang kita masak adalah apel ditumis, dan bayangkan sendiri rasanya. Sampai sekarang pun saya masih ingat rasanya itu. Dan kondisi badan saya itu memang sudah nggak memungkinkan untuk keluar lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur di tenda pendamping yang paling besar. Tenda yang paling besar, tenda sandung, kapasitas 8 orang. Saya tidur di situ. Setelah masak, saya tidur. Dan ketika saya tidur ini, saya baru merasakan, oh ini yang namanya diganggu oleh hal-hal mistis. Jadi ketika saya tidur, teman-teman masih evaluasi dan koordinasi. Saya sempat ikut kan sampai selesai, dan ketika selesai saya langsung tidur di bawah. Itu sebenarnya tidurnya itu menghadap ke dari tidurnya itu mujurnya barat selatan, barat timur. Saya yang tidur dengan mujur utara selatan, sendiri di kakinya mereka. Dengan memakai bantal tas karier saya tidur. Ketika di malam hari saya kebelet buang air kecil, dan ketika itu saya bangun mencari pintu tenda, yang sebenarnya pintu tenda itu gampang, cuma garis di tengah-tengah itu dibuka selesai. Saya mencari itu kok nggak ada, di mana pintunya. Saya raba itu tenda yang sebelumnya pintunya itu ada di sebelah saya raba itu ternyata tidak ada. Dan akhirnya saya tidur lagi. Saya tidur bukan merem tapi hanya rebahan. Itu saya merasa bahwa ada anak kecil yang datang. Jadi anak kecil itu keluar dari tas karier, omong-omongan dengan saya. Tapi saya lupa membicarakan apa ketika itu. Selesai dia berbicara, dia langsung masuk ke tas karier itu dan langsung menghilang. Dan akhirnya saya bingung, areku kok hilang. Dan saya mengikuti, jadi tas karier itu saya masuki, ternyata saya malah jungkel. Dan akhirnya saya tidur lagi. Ketika tidur saya sudah merasa kebelet pipis, dan ketika itu terdengar orang jalan, gresek geleduk. Ada orang jalan. Saya teriaki, hei sopo iku metu. Tidak ada jawaban. Setelah itu saya tetap di posisi saya. Terdengar orang mandi, biur. Dan saya bangun.
Setelah itu saya cari lagi itu pintu tenda itu, saya cari di mana pintu tenda, masih nggak ada. Dan pendamping yang berjumlah 5 orang yang tidur dengan saya itu saya cari nggak ada. Sampai saya berdiri di tenda itu, memang tendanya itu besar jadi bisa dibuat berdiri. Sampai saya berdiri mengelilingi tenda itu, saya raba, itu tidak ada ditemukan pintu. Dan saya sendirian ada di tenda itu, saya nggak tahu kemana semua. Saya teriak-teriak, Mas Lasong, Pak Kater, Mas Kokang, nggak ada sama sekali. Saya cari nggak ada sama sekali, nggak ada orang. Saya sendirian di tenda itu. Akhirnya saya memutuskan, wis gak mikir aneh-aneh, saya kembali ke tempat saya dan tidur. Ketika saya tidur, saya mendengar suara yang sangat berat. Wah, itu yang saya dengarkan. Dan bantal saya atau karier saya ini bergerak-bergerak sendiri. Seperti saya itu kayak diangkat-angkat bantal saya. Akhirnya saya bangun, duduk, dan udah nggak mikir apa-apa, saya teriak yang kencang, jangan. Setelah kata-kata itu keluar, langsung sekedipan mata pintu tenda itu ada di depan saya pas. Dan saya keluar dari tenda itu, dan saya tutup lagi. Saya ngambil tenda yang di sebelah kanan, ada tenda kuning, saya buka, langsung saya loncati. Ternyata di dalamnya ada 4 orang cewek, dan saya masuk di tengah-tengahnya dan saya dimarahi. Kamu kok di sini, kamu kok di sini. Saya menggigil ketakutan di situ. Aduh, aku nggak kuat, aku mari diganggu, aku nggak kuat. Wis tolong tutup, no, wis ojo ngomong aneh-aneh, wis ndang tutupen. Dan akhirnya saya ditendang-tendang sama si cewek itu. Saya disuruh keluar. Akhirnya saya gak mau dan saya bersikukuh untuk tidur di situ akhirnya. Dan di situ saya sambil mengeluarkan kata-kata seperti menggigil kedinginan. Akhirnya si cewek ini, Sumangi dan Moret, dia bangun. Akhirnya dia berteriak memanggil Grendel, dan Grendel bangun meminta saya untuk pindah di tendanya. Dan akhirnya saya pindah tenda, dan ketika pindah saya dibuatkan teh hangat. Setelah menghabiskan teh hangat, saya bisa tidur akhirnya dengan Grendel dan Cedok ketika itu, dan tenda kapasitas 2. Saya tidur di situ. Dan malam itu terlewati. Di pagi harinya saya tidak bercerita apapun. Saya sudah tidak merasakan kedinginan, tidak merasakan menggigil, tapi yang saya rasakan adalah kepala saya itu seperti beliut-beliut. Jadi kayak jalan ke sana kemari. Saya tidak ingin teman-teman itu susah karena saya. Akhirnya mereka memutuskan untuk muncak ke Welirang, karena dari Damplang ke Welirang itu perjalanan 3 jam. Saya memutuskan aku nggak melok, aku tandek tendo, aku tak istirahat. Dimana mereka gak mulai dan kok awakmu repot. Dan teman-teman bingung ketika itu, terdiam semuanya. Dan akhirnya Mas Kokang teriak, ya wis, gak muncak siji, gak muncak kabeh. Dengan teriak Mas Kokang teriak seperti itu, saya terketua hati saya, waduh timbang harare gak muncak. Saya langsung bangun, jancuk wis saya undang budal. Bapak bisa ngurus wis, geliyeng yang ku ono Grendel. Saya mencari sepatu, tidak ketemu sepatu saya. Akhirnya saya pakai sandal ke puncak Welirang. Dan ketika naik di Kembar 1, saya itu berjalan ke sana kemari karena memang geliyeng. Sampai di Kembar 1, turun ke Taman Dewa, ke Lembah Dewa. Di situ banyak tumbuhan-tumbuhan edelweiss. Dan di situ karena saya selalu berjalan itu geliyeng, akhirnya sama teman-teman dikasih 2 koyok yang saya tempelkan di pelipis kanan dan pelipis kiri, dan menak. Ternyata di situ mulai tidak geliyeng. Saya lanjutkan naik ke puncak Welirang. Jadi ketika saya naik di puncak Welirang, kita bersamaan dengan penambang belerang. Akhirnya saya sampai di Welirang, melakukan upacara puncak. Saya nggak ikut foto-foto karena gerimis dan saya kondisinya sudah geliyeng-geliyeng, beliut ke sana kemari. Dan ketika turun,
saya lari bersama dengan kompor dan saya hampir jatuh ke jurang karena mengikuti jalurnya kompor, dan kompor dia bisa ngerem dadak. Nah, saya bisa ngerem dadak tapi masih berat badannya ke kanan, hampir saja, untungnya jadi ditarik sama kompor. Dan setelah itu ngelundung, sudah mulai petang, kita langsung turun ke Damplang dan melakukan evaluasi. Saya ikut, dan kondisi badan yang enak, segar bugar, jadi sudah sembuh ketika itu. Dan setelah itu, setelah evaluasi, saya tidur dengan nyenyak. Di hari keempat, bangun tidur, kita melakukan aktivitas seperti biasa. Kita masak, makan, dan lain-lain, packing untuk turun. Jadi kita berjalan dari Prigen, dari Kaliandra, dan turunnya adalah jalur Cangar. Nanti tembusnya adalah di Jurang Kuali atau di atasnya pemandian Cangar. Nah, sampai mulai Damplang sampai ke pos terakhir atau rumahnya Pak Daan atau sawah-sawah ladang di situ, itu saya nggak menemukan masalah apapun. Jadi yang terdapat masalah di situ adalah si kompor ini tadi. Dia ketika masuk di hutan lumut, jadi ketika saya dari Damplang turun ke hutan lumut, di situ banyak yang bilang ayo cepetan, ayo cepetan, ayo cepetan. Sih banyak yang lari, dan saya bingung, loh opo? Terus ayo cepetan, saya didorong-dorong dan lari ke bawah. Akhirnya setelah dari hutan lumut saya lolos dan sampai di batas vegetasi. Kita sampai di ladang. Kita barengan dengan jeep, jadi jeep yang mengangkut wortel. Pak, bareng Pak. Akhirnya kita bareng-bareng jalan sampai di rumahnya Pak Daan dan menunggu sampai siang. Truknya yang jemput itu belum datang. Kita main-main di situ, saya cerita bahwa seperti itu, dan ternyata si Wanyer itu memang benar. Ketika malam itu ada sosok hitam yang memang dia itu nggak suka dengan keberadaan kita, dan dia itu memang berusaha untuk mengganggu, tapi nggak bisa. Jadi mau mengganggu saya karena memang saya itu nggak bisa melihat seperti itu. Akhirnya ya nggak bisa ganggu, cuma ya bener Pak, memang barang-barang seperti itu atau makhluk-makhluk seperti itu ketika dibisui aja itu memang langsung kabur. Jadi katanya si Wanyer memang seperti itu. Dan sebenarnya banyak sih cerita mistis ini, tapi bukan dari saya, tapi dari teman-teman saya. Karena memang pegunungan Gunung Arjuna ini memang gunung yang mistis. Saya merasakan sendiri itu bagaimana kemistisan gunung itu. Dan juga saya ketika di hari ketiga dari Watu Gede lari ke Damplang, saya sempat mendengar suara gamelan, tapi saya cuek aja, saya buat guyon-guyon. Dan mendengar suara gamelan itu nyaring sekali, itu banyak sekali. Jadi kalau ceritanya disuruh mendengarkan, ketika mendengar gamelan itu disuruh berhenti. Tadi ketika kita berhenti, saya sendiri itu terdengar suara gamelan dan anak-anak itu barengan dengan bercandanya mereka. Jadi ya saya cuek aja gitu. Akhirnya ya itu sih cerita mistis dari saya. Jadi memang saya tidak diperlihatkan secara langsung sosoknya seperti apa, tapi saya merasakan hal yang aneh. Saya dimasukkan kemana itu, di tenda udah nggak ada orang, cuma saya sendiri, dan mau nyari pintunya nggak ada. Akhirnya saya meso, dan itu cerita saya. Sebenarnya banyak sih cerita. Itu aja, terima kasih. Saya Sandika, atau kayak gitu biasa dipanggil dengan Cupak. Jadi kalau kita di lapangan gitu panggilannya Cupak. Cupak itu adalah jin. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.